gini, Kristen itu kan artinya pengikut Kristus ya. Yesus itu kan nama aslinya kan Yesus dari Nazaret. Tapi Dia bukan berarti Yesus bukan begitu. Kristus. Jadi kalau Iya. ditanya Apa Dinda? Apa artinya? Apa? nama Enggak, apa? asli Kristen itu pengikut apa? Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Iya, Kristus pengikut ada Kristus apanya bukan itu? pengikut Yesus ya. Bukan. Pengikut Kristus bukan pengikut Yesus ya. Iya. Oh, bukan itu pengikut artinya Yesus. Ngelek. Jadi Kristus itu Kamu siapa? ngelek. Kamu ngelek. Aku ngelek. Iya. Udah bagus. Kristus itu kan artinya dia yang diurapi. Oke. Kalau secara de facto. Oke, berarti Kristus. Coba. Halo? Berarti Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen Iya. itu berarti artinya pengikut Kristus. Iya. Nah, bukan pengikut Yesus ya. Bukan Iya. pengikut Yesus berarti ya. Iya. Oh iya, silakan lanjut. Kristus itu adalah gelar. Artinya itu dia yang diurapi. Kalau secara de facto, Kristen itu Gelar kepada siapa? juru selamat. Kristus itu gelar buat siapa? Yesus. Kristus itu gelar buat siapa? Yesus. Oke, di mana Yesus diberi gelar Kristus? Silakan. Di mana ayat dalam Bible? Di mana ayat dalam Bible Yesus mendapatkan gelar Kristus? Silakan. Tidak ditulis. Siapa yang telah dalam memberikan Yesus gelar Kristus? Silakan. Pengikutnya. Nah, oh Pengikutnya. berarti iya dikasih aja ayatnya di mana pengikutnya beri. Iya kasih aja ayatnya Dinda. Ayatnya di mana Dinda? Biar kita kaji Dinda. Tidak. Ada ilmu penting yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman Kristen di sini. Kasih ayatnya biar kita bongkar yuk. Di mana pengikut Yesus memberikan gelar Kristus kepada Yesus? Silakan. Di mana ayatnya? Ayo. Mudah-mudahan ayat yang kau maksud itu adalah ayat yang pernah ku kaji dulu ketika masih Kristen. Silakan. Di mana ayatnya murid-murid Yesus itu memberikan gelar Kristus kepada Yesus? Silakan. Coba ya. Ini. Matius 16 ayat 16. Bunyinya gini. Beginilah firman Allah. Matius 16 ayat 16. Silakan. Dia bilang gini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus, Yesus Juru Selamat. Tidak ada Kristus ya. Tidak ada kata Kristus. Gini Dinda, jujur kita Dinda. Dalam Matius 16 nomor 16, adakah tertulis kata Kristus? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, ya Mesias. Mesias kan Juru Selamat artinya. Enggak. Yang saya tanya, gini Dinda. Yang kata- saya tanya, ya. Kristus, adakah tertulis dalam Matius 11 nomor 16? Matius 16 ayat 16. Enggak ada. Mesias itu. Iya. Kata Enggak Mesias. ada. Enggak ada ya. Enggak ada. ada ya. Sementara pertanyaanku tadi, di mana ayatnya murid memberikan gelar Kristus kepada Yesus? Dia memberikan Berarti Mesias. nggak bisa data ini ya. Dalil. Berarti Matius 16 nomor 16 tertolak ya. Coba ya. Disanggah dulu ya. Tertolak ya. Tanda. Kalau kata Kristus Iya, nggak Matius ada. 16 nomor 16 tertolak ya. Nah, nggak ada. Jadi gelar Kristus yang berikan siapa sama dia? Yang memberikan Yesus gelar Kristus, menganggap Kristen itu adalah pengikut Kristus siapa? Ini, Anggi. Tapi katanya tadi kok sekolah teologi ya Dinda. Enggak, ini izin keberatan. Sinonim Katanya tadi kata, kok sekolah teologi ya. iya, sinonim kata Mesias itu Kristus loh di itu. Bisa nggak dibalik ya? Ada ini. Ini. Oh, ini, tunggu ya. Ini. Sinonim kata Mesias adalah Kristus pembebas juru selamat. Nah, kan sesuai. Sinonimnya. Ya, silakan keberatannya. Ini. Gimana sih? Ini. Matius 16 ayat 16. Mesias itu sinonim dari kata Kristus. Nggak apa-apa, namanya juga sering belajar.
Aku bukan itu ya, bukan sarjana teologi ya, aku sarjana hukum internasional aku. Bukan teologi ya, sarjana hukum Oke, aku. berarti Yesus ini bergelar Mesias atau bergelar Oke, kalau Sinonim, gitu Yesus ini bergelar Kristus atau bergelar Mesias? sinonim itu persamaan padan kata. Sinonim itu. Iya, iya. Tunggu dulu, kita jangan ke sinonimnya dulu. Itu ada perbedaan antara Mesias dengan juga Kristus. Sama gitu. Berarti Yesus ini bergelar Kristus diberikan oleh berarti dalam Matius 16 nomor 16 makna yang disampaikan oleh Simon pada masa itu, Yesus itu adalah Kristus. Boleh dikatakan Yesus itu adalah Kristus? Iya, setuju. 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 Sekarang saya tanya. Boleh. Saya tanya ya, siapa yang telah iya, oke. Sekarang saya tanya, Yesus itu memiliki kerajaan apa di dalam Yahudi? Dalam Yahudi. Bagi Yahudi, Iya. dari sudut pandang Yahudi. Atau gimana? Yesus itu punya kerajaan apa di antara orang Yahudi? Kerajaan apa yang dia punya? Dia itu dari rakyat jelata, dia lahir dari tukang kayu. Dia tidak punya kerajaan apa-apa di dunia. Pahami lagi Dinda, ya. Dinda, paham lagi Dinda ya. Ya, dengar Dinda. Di sini penjelasannya, dalam kitab Ibrani dan Perjanjian Lama, istilah ini Kristus, Mesia Kristus itu digunakan untuk menyebut raja-raja Yahudi yang diurapi ketika dilantik. Iya. Kapan pula Yesus dilantik menjadi raja? Dengan minyak apa Yesus itu dilantik sementara Yesus seumur hidupnya hidup dalam keadaan miskin? Gimana Dinda? Jangan bilang miskin lah. Halo kita. Dia miskin lah, Matius 21:18 dia kelaparan. Iya, jangan bilang miskin. Kapan Yesus dilantik oleh pembesar-pembesar Yahudi menjadi raja bagi orang Yahudi? Kapan? Tidak ada, tidak pernah. Tidak ada. Berarti klaim Kristus atau klaim diurapi kepada Yesus itu hanya klaim sepihak saja, Dinda. Betul. Sama halnya saya ketika saya pergi ke Belanda, saya bisa saja ngaku-ngaku Presiden Republik Indonesia. Tapi saya nggak pernah Presiden Republik Indonesia. Bang Faruk melek. Itu klaim sepihak. Tapi dan jelas sebenarnya, dia ngomongnya. Dinda, kata Kristus itu, kalau kalian mau jujur kepada diri kalian sendiri, nggak jelas ya? Nggak jelas, ngelek. Jelas Bang Paro, jelas. Ngelek ya? Jelas. Oke. Berarti kata Kristus yang disandangkan kepada Yesus itu adalah ejekan kepada Yesus itu sendiri. Sementara Yesus tidak pernah memvalidasi gelar itu untuk dia. Kalau memang Yesus pernah memvalidasi gelar Kristus atau gelar Mesias atas diri dia, kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan, "Aku adalah Kristus sang Mesias." Mana ayatnya? Gak ada. Sama halnya ketika Bang Faruk pergi ke Belanda, jangan tinggal rambutmu yang nampak, Dinda. Jangan tinggal lama-lama tadi tidak mata, sekarang tinggal rambut yang nampak. Sama halnya, ya kan? Bisa saja aku ngaku-ngaku presiden, tapi ketika aku bisa menunjukkan SK-ku atau pelantikanku sebagai seorang presiden, itu berarti menjadi validasiku. Itu validasi dariku, itu legitimasiku ketika aku mengaku-ngaku presiden. Sama halnya jika memang Yesus membenarkan sangkaan yang dikatakan murid terhadap Yesus dia adalah Kristus, sebutkan ayat menjadi validasi. Ngelek, ulang, Bang Paro, ngelek, Yesus. ulang. Ngelek. Ulang balik, ngelek. Terputus-putus. Sampai mana aku tadi ulangnya?
Kalau Yesus ada memang ada Ini ketika udah jelas suaraku, jelas. jelas. ketika lanjut. Oke, dengar ya. Ketika Yesus diberi gelar oleh para murid dengan gelar Kristus pada saat itu, sebutkan validasi dari Yesus. Membenarkan ya gelar yang diberikan murid kepada Yesus dengan ayat yang mengatakan, "Aku Yesus adalah Nggak ada. Itu hanya klaim sepihak saja. Sama halnya ketika Yesus dikatakan anak Allah. Adakah klaim dari Yesus menyatakan dirinya anak Allah? Tak ada. Sama halnya ketika dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Adakah validasi dari Bapa membenarkan perkataan Yesus? Tidak ada. Itu klaim sepihak dari Yesus saja. Atau jangan-jangan karang-karangan dari Yohanes itu sendiri saja. Ya silakan Dinda, mana validasi dari Yesus membenarkan sangkaan murid menyatakan dia adalah Kristus? Mana? Iya, Dinda. pelan-pelan toh. Pelan-pelan. Enggak, bagus kok. Pelan-pelan lah. Kalau argumentasi terus gimana mau itunya? Tunggu ya. Bang Bro lagi dicari data. Sebentar, sabar, santai, kita diskusi santai. Oke, cari data. Iya. Ya, ini dia. Cek. Tunggu ya. Ayat 61. Jelas Bang Bro, jelas. Sebentar lagi dicari data si Tony, jelas. Ngelek. Ini ayat Tidak. Enggak ngelek. Si Tony lagi cari data. Markus 14 ayat 61 sampai 62. Markus 14 ayat 61 62. Baca. Beginilah firman Allah, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk Gak di dengar, sebelah aku gak kanan." dengar. Patah-patah. Oh, patah-patah ya. Patah-patah, aku gak dengar. Gimana ya? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Mana ini? Hah? Bang Faruk ngelek ya? Saya dengar ngelek yang Bang Faruk. Aku ngelek, patah-patah. Sebentar Tony, Gak Tony, dengar, nggak usah aku dibaca gak ya, dengar. sebentar dulu Tony. Kalau Sebentar. gitu Bentar, bagus nih sinyalnya ini. Sebentar. turun aja lah kalau kayak gitu aku ya. Ngelek. Oh, belum apa-apa udah lari kok itu. Tony. Nanti jadi pintar-pintar pula belajar Alkitabnya. Woi, kalau Bang Faruk ini kan ahli Bible. Beliau kan 27 tahun yang di sana. Mantan-mantan semua sini. Cemana? Coba tutup kameraku Bang Naga tutup kameraku. Mungkin kalau aku tutup kamera bisa bagus sinyalku nih. Bisa tutup Moderator kameraku. tidak boleh menutup. Moderator nggak bisa nutup menutup kamera. host. Bisa kalau moderator host, gak bisa. Harus host sendiri. Harus host sendiri. Itulah hebatnya host. Host di atas segala host di atas segala host. Oke. Yaitu kayak si Gondrong kan punya tato RT di segala RT. Kalau Bang Faruk host di segala host. Nah, itu dia. Dengar gak suara Boru Sinaga? Aku jelas. Enggak, Bang Faruk nge-lag dia. Dengar gak? Nggak dengar dia. Udahlah. Gak dengar kayaknya, nyantai dia. Bang Faruk Gimana? yang nge-lag. Gimana nih Bang Kalau Naga? kalau aku ada suaranya nggak ini, Bang Naga? Ada Bang. Ada. Sebentar. Sebenarnya bisa diambil alih sama Boru Sinaga. Sebentar kalau Bang Faruk nggak itu. Oke, lanjut diambil alih oleh Boru Sinaga. Lanjut. Ya, Markus 16. Kenapa? 14. Markus 14 ayat 61 dan 62. Ya. Baca.
Begini firman Allah, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya, sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Tuh, itu dia ngaku tuh. Nah, terus Nah. ini kan yang dibahas Kristus, bukan Mesias. Coba apa arti Mesias? Apa arti Mesias? Mesias itu sama sinonimnya itu Kristus sinonimnya. Apa arti Mesias? Ini Tona. Sinonim Apa arti Mesias? Mesias Ini itu orang pembahasan yang Kristus. diurapi. Mesias artinya orang yang diurapi. Sementara Mesias bukan cuma Yesus. Kores juga Mesias. Kores. Iya. Kores siapa Kores? Mampuslah kau. Aima. Mesias itu artinya yang diurapi. Iya. Sementara pembahasanmu sama Bang Faru tadi mengenai Kristus. Iya. Nah, itu dia. Ya, dari tadi aku tidak mendengarkan data yang kau bawakan tentang Kristus. Karena Di dalam mana bahasa datanya? KBBI, Kristus Mesias itu adalah sinonim. Nah, ini Arti dari Mesias yang saya tanya. Mesias artinya, oke. ini Tona. Kalau sudah sinonim. Ya, Mesias artinya Nah nih, Kristus merupakan terjemahan dari kata Mesias dalam bahasa Ibru. Mesia, kata Kristus. Nah tuh, Kristos yang berarti yang diurapi. oke. Istilah yang merujuk pada seseorang yang diurapi atau dipilih oleh Tuhan artinya Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Sementara kalau kita bahas yang diurapi itu bukan cuma kepada Yesus. Gini aja lah, Dak. Aku turun aja lah dulu. Sejak kapan aku jadi adak kau? Itu, aku turun lah dulu. Dak aku bilang. Ini aja lah dak aku bilang. Itu, aku turun lah dulu. Nggak ada Eda. Kenapa turun? Udahlah, nggak apa-apa, kabur aja deh, kabur. Nggak Kenapa apa-apa. turun? Tony, Tapi Nih, Elisa juga diurapi menjadi Elia. Jadi kalau kamu membawa kata Mesias itu bukan cuma tertuju sampai kepada kapan Yesus. kau menuhankan anak manusia? ini yang pertanyaan Ito Esti atau Bang Naga nih? Udah lah, jawablah naga lah. Enggak, aku pertanyaan Oke. sebelum kamu turun. Sampai kapan pun kamu menuhankan anak manusia? Yang lain apologi lain udah banyak masuk Islam. Sampai kapan kamu menuhankan anak manusia? Sampai Agak kapan kamu menuhankan anak manusia? Agak sulit Bang kalau ku jabarkan Trinitas itu seperti apa. Dia itu bukan Trinitas. Saya bukan Trinitas. Trinitas. Sampai Trinitas. kapan kamu menuhankan anak manusia? Itu pertanyaan saya. Pertanyaannya salah Bang. Pertanyaan salah. Yang betul macam mana? Yang betul macam mana? Sampai kapan kamu menuhankan Yesus? Salah, pertanyaannya salah. Bukan jawaban aja yang salah, pertanyaan juga bisa salah. Lain kali aja lah ku jawab ya. Siap, siap, Karena siap. kamu nggak bisa menjawab. Bisa, cuman Bang Faruknya nggak ada. Tidak, kamu bilang kan kamu teologi sedunia. Coba jelaskan sama saya tentang Trinitas. Ayo, kamu tadi mengatakan bahwa kamu teologi sedunia. Nah, coba jelaskan sama saya tentang Trinitas. Hukum internasional itu, hukum internasional. 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 Internasional selalu Ya, turun di teologi internasional. Kamu jelaskan sama saya tentang Trinitas. Nggak ada teologi itu, hukum internasionalnya aku. Nggak ada teologi. Oh my god. Tidak, jelaskan sama ya sudah. Jelaskan sama saya tentang Trinitas. Ini sederhana mungkin Trinitas. Trinitas itu we pray to the Father in the name of Jesus through the Holy Spirit. That's it. Pray Nah, to terus? the Father in the name of Jesus through the Holy Spirit. Itu saja.
Itu sesederhana mungkin Trinitas diterjemahkan. Di mana kata-kata itu tertulis di dalam Bible? Itu doktrin. Jujur, doktrin. Alhamdulillah. Terima kasih atas kejujurannya Tony. Silakan kau mau turunlah. Loncat sekalian kau. Silakan kejujurannya. Itu doktrin. Itulah. Terima kasih atas kejujurannya. Silakan kalau kamu turun. Oke, Shalom Elohim Oke. semuanya. Saya Tony Iya, turunlah. Sarjana Hukum Internasional. Udah turun lah. Dah. Alhamdulillah dia mengakui bahwa itu doktrin. Karena memang Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Triwan, tahapal itu adalah doktrin. Sekalipun dia bermain dengan kata-kata yang indah, tetap jatuhnya doktrin. Karena itu tidak ada tertulis. Dan alhamdulillah dia sudah mengakui bahwa itu adalah doktrin. Kenapa dinekat terus sama penebus ini? Nanti rungkat loh, ngomong dia kasar. Itu kan mulai kan, ngomong dia tadi kasar. Takutnya ulang lagi, rungkat. Bukan sebenarnya bukan dia yang udah mau hapus yang ternaik ini tafsir cinta. Oke. Tafsir cinta. Apakah kau sudah duduk? Assalamualaikum kakak. Tafsir cinta, selamat malam, agama apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam lah mbak. Kak. Tafsir cinta. Ya. Tafsir cinta. Ya. Oke, turunkan. Suaranya kecil, Bang. Ini Iwan 516. Selamat malam, agama apa? Iwan, itu simak itu langsung diturunkan Bang Naga. Iwan, selamat malam, agama apa? Nah, inilah. Iwan, oke. Kalau dia tiba-tiba kayak gitu, turunkan aja. Kayaknya si Tigan ini Kristen. Ya, Sumardi Belum duduk. 3 gambarnya di gereja Belum itu. duduk. Turun dia. Turun dia. Udah bagus sinyal Babak Paru. Tigan. Udah bagus sinyalnya. Udah bagus. Kayaknya belum. Tapi suara dia jelas kita dengar ya. Iya. Udah bagus sinyalnya belum? Itu kayaknya Kalau handphonenya panas itu Bang Paruk tuh, handphonenya panas jadi nge-lag. Kalau terus. sinyalnya nggak bagus, besok towernya diangkat ke situ, digendong towernya, kata Boru Sinaga. Kalau nggak naik atas Pakai pohon gendongan pakai gendongan itu, gendong tower. kelapa. Iya. Udah bisa tutup itu. Aku insya Allah ya, mudah-mudahan nanti ada rezeki. Ada. Ini bisa dia. Ada Bisa. Udah kapan? mana dia? Mana dia tadi? Udah Udah turun. kabur Mana dia. tadi? Si Agian tuh. Udah kabur. Dia dong. Besok kalau nge-lab di tempat mertua itu towernya tuh digendong, kata Boru Sinaga. Aku menyampaikan aja. Gendong pakai gendongan, gendonglah tower itu. Ih. Aman jaringan. Tadi sekali. Ayo, pasien berikutnya. Pasien berikutnya. Naik Dia Elvano, diskusinya naik tadi Elvano, bagus naik. loh. Gak menghujat dia tadi. Iya, tapi ujung-ujungnya doktrin, mengakui kedoktrinan. Agus, selamat malam, agama apa Gus? Agus Sucipto. Agus, oke lah turun. Kenapa naik lagi sang penebus nih? Ya, Ketawa dia. ya biar kita jelaskan lah. Masa takut sama Kau ganti nama kau kukurui. Kau kira gak tahu aku itu kau? Oh dia si Kuryu dia.
Eh, Iya itu. Ganti namanya ya. Sebenarnya itu kalau si Maria. Tony itu udah dari dulu sama kayak ini, kayak siapa ini? Bro yang Bro Amin nggak pernah menghujat dia. Pas turun saya sarjana internasional, Tony Sagian, salon tutup, turun dia. Itu nggak pernah menghujat dia, ngomong lemah lembut dia. Tapi dulu pede Om Kem, karena berapa? Aku rasa sering masuk YouTube, mungkin dikomplain sama saudaranya. Karena itu makanya udah nggak berani dia, takut dia. Ya kami Islam penakut kami. Ayo, Ten naik Iya, Ten. Kukuruyu, siapa yang berani sama kau Kukuruyu? Tuhan aja kok bunyi Kukuruyu. Tuhan, kau salibkan. Siapa yang berani sama kalian? Yanmar, selamat malam. Agama apa? Yanmar. Udah turun. Wewe TikTok, selamat malam. Agama apa? Wewe TikTok. Suaranya dikencengin bang. Agama apa? Halo, Kristen. Iya, apa yang mau disampaikan bang? Kristen katanya. Ini yang bersuara siapa sih tadi? Herman apa Wewe TikTok? Oke, Herman, selamat malam. Agama apa? Saya Kristen. Kristen. Wewe TikTok. Nggak, tunggu aku kurang jelas dengar. Wewe TikTok, agama Kristen juga. Kristen agak besar. Kristen. Oke. Bukan Kristen. Oke. Lanjut. Ini saya bilang peraturannya dulu yang di sini ya, peraturannya ya. Kalau dirimu mau ongkem, boleh bertanya. Boleh bertanya ya, bertanya. Kalau dirimu nggak mau ongkem, hanya boleh bertanya satu pertanyaan, habis itu turun. Kalau mau diskusi di atas, tidak mau ongkem sama sekali, bahas tema. Oke. Ya. Besarkan dia aja bang. Nah, Ya siap. aku kecilin aja. Oke. Kan aku di bawah aja karena aku perempuan. Perempuan itu lebih baik di bawah dia. Babang Faruk. Oke. Jangan ngerokok. Bang Paro, tolong judulnya agak digeser dulu Bang Paro. Judulnya Jangan ngerokok. Jangan merokok. jangan smoking. Smoking enggak? Oh enggak, oke. Enggak. Bentar. Jangan bahas bahasa Indonesia nanti kena. Nggak boleh bahasa Indonesia. Sebentar ya, biar Babang Faruk ongkem sebentar. Bentar. Iku kuruyuk, aku mau ongkem, sinaga ongkem. Aku mau ongkem, tapi pertanyaanku yang kau jawab. Aku kasih duit lagi. 30. Siapa namanya Bapak si Paulus dengan nama si Paulus, duit 30 aku ongkem. Kukuruyuk. Judulnya Bang Paro geser dulu Bang Paro. Bang Paro judulnya geser dulu Bang. Sebentar. Tiangnya lagi diangkat itu. Sebentar towernya. Sabarlah dulu. Kok manjat pohon kelapa loh Bang. Ya. Judul itu geser. Oke, bisa ya? Oke, silakan. Karena sudah berani on cam, Dinda WW TikTok, silakan bertanya ke Babang Faruk. Kita saling adu argumentasi, silakan. Argumentasi apa ini? Akan bertanya masalah Islam. Karena udah berani Mau on bertanya, cam. silakan. Mau bertanya masalah Islam silakan. WW TikTok kan iman Kristen, saya iman Islam. Kesepakatan kita, jika ada teman-teman Kristen yang berani on cam, boleh bertanya iman Bang Faruk. Gitu loh. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita terserah. Dinda WW TikTok, kita mau kaji tema apa yang Anda kuasai, silahkan gitu loh. Kalau nggak punya pertanyaan, kalau mau membahas tema ini pun kita silahkan. Terserah Anda gitu loh. Ketika Anda mau on cam. Drong, cair drong, Bang. Bang Kidi dong, cair dong. Silakan. Iya, ini temanya apa? Temanya. Oh, membahas tema. Oke. Tuhan, ya roh Tuhan Kristen itu di lubang hidung. Dari mana alasannya? Ayub 27 nomor 3. Coba bacakan. Ya.
Tak hafal. Saya baca ya, Dinda ya. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Tuhan masih dalam lubang hidungku. Coba bentar, Ayub berapa tadi? 27 nomor 3, silakan Dinda. Mana Alkitabnya? Bentar ya, bisa keluar gak ya? Jangan, nanti jatuh. Masa nggak ada Tapi Bible? mental. Aku bacain aja melalui Bible, Itu ada Pak. Bible, ada Aku Bible. Itu bacain baca, melalui ada Bible. Bible. Itu ada Bible-nya dibaca. Baca. Ya, Bible. Aku bacakan. Puji Tuhan. Selama gitu ya duluannya. Kan kalau Islam bismillah. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Oke, yang jadi pertanyaannya Dinda, ngapai roh Tuhan Anda di dalam lubang hidung? Silakan. Coba Ayub berapa tadi? Ayub 27 nomor 27. kayaknya dia meragukan. Meragukan dia, gak percaya dia gak percaya. Ayub Enggak, itu dulu 27 nomor Dinda 3. TikTok ini, Dinda TikTok ini pendeta atau kelas jemaat saja? Seorang jemaat. Orang jemaat aja, jemaat. 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 Ya, di situ ada Bibel, di rumah ada Bibel. Kebetulan saya lagi di Singapura ini, jadi nggak ada Bible. Oke, bentar ya, bentar kita buka data di sini aja. Tengok ini ya, saya on cam ya, bentar ya. Ini ya. Saya on cam ya, emang Pak Faru udah on cam. Enggak, balikkan kameranya ini. Ini dibaca Dinda ya. Jadi balik kameranya, datanya dikasih nampak. Ayub 27 nomor 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih dalam lubang hidungku. Bisa dibaca? Ayub 27, 3. Nggak percaya, aku coba aku buka dulu. Ya Allah ya Rabbi, itu sudah Gak ada percaya datanya dia, kok nggak percaya. isi kitabnya. Gak percaya kalau gak dia sendiri yang buka. Gak percaya, dia gak percaya. Padahal dia aku bacakan dari Bible, dia pun gak percaya juga dia. Astagfirullahaladzim. Pak, makanya Bapak, ini Bapak ke gerejanya setahun sekali nih pasti. Itu pun pas Natalan. Gara-gara ada kue kotak ini. Kalau enggak bakalan gereja-gereja dia nih. Gak percaya dia. Jangan sampai Jadi- itu ya Pak ya. Jadi itulah buktinya teman-teman, itulah alasannya kenapa mereka ini masih Kristen. Karena mereka nggak tahu Bibelnya. Kalau tahu mereka ini Bibelnya, nggak mungkin dia masih beriman Kristen, nggak mungkin. Kita sudah baca melalui Bibelnya, bukunya langsung, nggak percaya dia. Mungkin wajar. Kalau kita berpikir teman-teman, wajar dia nggak percaya. Masa sih ada kata-kata kayak gitu di dalam kitab yang katanya kitab suci? Tuhan, roh Tuhan dalam lubang hidung ngapain? Makanya saya bilang terlalu tinggi kalian ikuti ajang Nobel. Jangan ikut Nobel lah. Ya. Baca Bibel dulu lah kalian, kok saya ikut Nobel kalian. Halo, hostnya. Ya. Herman, Oke, sebentar Bang Herman, coba Herman dulu lah. Ya. Herman dulu, coba silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan roh Tuhan berada di dalam hidungku. Itu konteksnya mengapa Ayub mengatakan seperti itu. Saya ingin bertanya kembali, arti roh itu apa pengertiannya menurut Bang Saya Hos? Dinda tidak mau membahas tentang Ayub. Saya tidak mau membahas Kenapa? tentang seperti apa atau Gini, bagaimana roh itu sendiri. Tapi Kenapa yang saya Abang tanyakan, berani? Pertanyaan saya simak Dinda. Ya, Untuk apa roh Tuhan Anda di dalam lubang hidung? dengar. Anda bertanya seperti itu dalam arti Anda ingin membahas lebih dalam mengapa timbul pertanyaan seperti itu. Kita di sini, Abang sepertinya tidak mengerti bagian daripada Alkitab.
Itu sebabnya abang mengeluarkan konteks yang salah. Ya, begini bang, supaya saya jelaskan. Arti roh itu, saya tanya sekali lagi kepada abang, arti roh itu apa? Herman, Kalau abang ini bisa saya jawab jelaskan dulu ya arti sebelum roh. Bang Faru jawab ya. Kami Ya. hanya membaca, tidak menafsirkan sama sekali. Pertanyaannya, kenapa roh Theos di lubang hidung? Itu yang mau dirimu jawab, atau Wiwi Oke. TikTok jawab. Bukan apa itu arti roh, apa arti Elohim. Kami tidak menafsirkan itu. Kami bertanya. Anda menjawab. Kami Oke, tidak kalau boleh saya- menafsirkan Bible orang. Oke, begini bang, kalau saya jawab nanti berarti tidak ada sanggahan, karena ini Alkitab saya Kristen kan, itu kan? Berarti apa yang saya sampaikan nanti tidak ada sanggahan. Nah itu, karena kalau Pertanyaan- Silakan dijawab. Silakan dijawab. Silakan dijawab. oke, Ngapain roh dalam Tuhan Anda di Alkitab- dalam lubang hidung? ya, ini Ayub berkata dalam konteks perikopnya, kita harus mengetahui sebagai orang Kristen ya. Kami itu membaca dari perikop. Judul perikop ini tidak ada harapan bagi orang fasik kalau kita baca judul besarnya. Si Ayub berkata bahwa roh ini, pengertian daripada roh di dalam Alkitab, roh sama dengan napas hidup. Ketika Yesus atau Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, ya, dari debu tanah kita dijadikan menjadi manusia, itu menyatu dengan roh. Artinya kalau manusia tanpa roh, tanpa napas hidup, itu mereka mati, sama dengan mati, ya. Jadi kita manusia ini, arti roh itu adalah napas hidup. Itulah pengertian daripada roh ini. Bukan berarti roh Allah, artinya bukan Allah di hidung, tapi nafas. Kita bernafas melalui Itu hidung. ada Elohim di situ Ya. ayatnya. Jangan kau kurang-kurangi Bibelmu. Maksudnya? Jelas-jelas ada kata Elohim di situ. Iya kan, roh Allah. Kayak gini, Artinya bentar itu ya. roh Allah. Gini Dinda ya. Roh bentar Allah ya. itu adalah Bentar, nafas Dinda ya. hidup. Ketika Dinda, Allah menjadi Dinda. jangan dipotong Herman. dulu. Herman, Halo. dengar Karena dulu. kamu nggak jawab, jadi Berdasarkan potong. KBBI, berdasarkan KBBI, arti kata roh itu adalah unsur yang ada dalam jasad yang menyebabkan kehidupan. Iya, itulah nafas hidup kan? Ya, unsur yang ada dalam jasad yang menyebabkan kehidupan. Ini jika tidak ada objeknya. Ini hanya roh. Ya kan? Tanpa Iya, objek. Ini objeknya napas kan? ada. Iya, Napas ini hidup, kan? objeknya ada, roh Ya. Tuhan. Objeknya roh Tuhan. Berarti unsur yang ada dalam jasad Ya. yang menyebabkan kehidupan. Iya, Yaitu itu- roh. Kalau roh itu- Tuhan berarti Ah. ya unsur yang ada dalam jasad Tuhan yang menyebabkan kehidupan. Iya, benar. Cuman diskusi kita saat ini tidak Ya. membahas tentang itu. Kenapa tidak membahas? Ya, Alkitab kami membahas Bang tentang Faru, itu. Alkitab kami membahas yang tentang saya itu. tanya, Konteks yang Anda, saya tanya, kenapa Anda ngapain? larikan? Kenapa Anda larikan? yang saya tanya Anda tidak mengerti ngapain apa roh yang Anda Tuhanmu di dalam lubang pertanyakan. hidung? Yang saya tanya ngapain? Contoh gini Dinda Herman. Saya tanya, Dinda Herman, itu ngapain Anda ilustrasi, di Komal saudara, Kaya? saudara, itu ilustrasi. Anda tidak akan mengerti, Anda tidak akan memahami apa firman Tuhan, pengertian daripada ayat ini sebelum Anda mempelajari lebih dalam. Kalau Anda hanya Saya mengerti tidak satu ayat, bertanya, tidak akan mengerti. Saya tidak bertanya tentang pengertiannya. Saya tanya tujuannya. Tujuan dari roh Tuhanmu dalam lubang hidung itu ngapain? Gini, artinya itu, pahami dulu ayatnya semua. Selagi masih ada napasku, pengertian daripada itu, perkataan Ayub, selagi ada napas, dia akan tetap mempertahankan kebenaran. Ini kan judulnya tidak ada harapan bagi orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak benar, orang yang tidak berjalan di dalam kebenaran. Mengerti nggak sih? Inilah makanya berkali-kali Bang Faru sampaikan ya, terlalu tinggi orang ini ngikuti acara Nobel, terlalu tinggi. Iya. Ya, terlalu tinggi Memahami pertanyaan saja dia nggak lolos. pemahaman Anda yang tidak sampai ke sana. Jadi Yang saya tanyakan Dinda, saya tidak bertanya makna ini apa, makna itu apa, tidak. Contoh ini, kalau ditanya, ngapain itu Esti di dapur memasak? Ngapain Bang Faru depan rumah mertuanya live? Ngapain Dinda Herman dalam Komal diskusi? Saya tanya, ngapain roh Tuhanmu di lubang hidung?
Numpang dengar tidur. ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, kenapa Ayub membawa Kita nggak bahas Ayub, Bang. ini kan perkataan Ayub. Iya, itu perkataan Ayub. Kan saya Tapi sudah kita menjelaskan. nggak bahas Ayub. Saya mau menjelaskan. Yang kita bahas roh Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Mbak, jangan terlalu ini, Mbak. Kita bahasnya harus dewasa dong. Loh, jadi maksudmu aku ngomong gak dewasa? Ya. Anda yang dari tadi kayak anak-anak ke sini. Makanya saya jelaskan, Mbak, ya. Tapi saya jelaskan pun berkali-kali pemahaman kalian itu. Karena Anda menjelaskan arti daripada roh itu begini, artinya Ayub berkata Ya, harus mengerti itu dong kami minta. arti roh itu di dalam Alkitab. Roh itu Oi, nafas hidup. Oi, Herman, dengar Herman ya. Kami tidak minta penjelasan tentang ayat itu. Kami nggak minta penjelasan karena kami cuma membaca dan berupaya memahami, dan Tadi kami katanya tidak mau berupaya dijelaskan. untuk memframing, dan kami tidak berupaya untuk menafsirkan. Kami berupaya untuk membaca kembali dan bertanya. Dasar dari pertanyaan kamu itu apa, Faruk? Karena dalam Ayub 27 nomor 3 dikatakan roh Tuhan kau di dalam lubang hidung. Maka Itu muncul pertanyaan, arti roh Allah ngapain? itu. Roh Allah itu adalah napas hidup. Itu pengertiannya, saudaraku. Saya nggak tanya pengertian. Iya, roh Elohim napas hidup. Iya, kami iakan iya. Pertanyaannya ngapain di lubang hidung? Macet. Tunggu, Macet. saya ambil datanya. Macet. Enggak, saya tidak macet. Kenapa macet? Oke, jawab. Lagi diambil data, tolong di tap-tap layar ya, di tap-tap layar ya, disampaikan Mas Ruska biar keluar komal ya. Ada log orange, dikirim log orange ya. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Farusiani Parpan 4 dan Baluat TV, dan ada berapa akun YouTube yang siaran langsung ini ya. Tolong di follow ya, tolong di follow ya. Ya, tolong di follow. Coba Adinda Oke, TikTok kayaknya pernah Bang nggak? Faro. Adinda TikTok, Bang coba Faro. Adinda TikTok coba Adinda. Dia udah siap kayaknya itu. Ini Oke, Adinda TikTok, mungkin dia lebih cerdas ini daripada Herman ini. Mungkin lebih cerdas. Oke, Adinda TikTok, kan Anda sudah baca ayatnya kan? Sudah? Oke, saya tanya, ngapain roh Tuhan Anda di dalam lubang hidung? Itu Anda cuma mencopot-copot ayatnya itu saja. Coba baca uraikan dari yang Sama ayat. aja teman. Ternyata Bang Faro. sama. Bang Faro, kayak aja Bang Sama, Faro. kualitasnya sama. Bang Faro. Bang Faro, besok kita buka ini deh. Besok buka klinik THT. Besok kita buka klinik THT. Dah. Sekarang cuma mencopot-copot ayat itu saja. sama seperti ini, Bang Faruk. Saya mau bertanya. Ini untuk menjawab itu ya. Begini Bang Faruk. Sama seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an ya. Al-Baqarah nomor 3121 ya, ini nomor 238. Judulnya awas setan menginap di hidung. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda. Riu. Dengar dulu Bu. Hurairah. Saya tidak mengerti ya. Bersabda, jika kalian bangun tidur, maka hendaknya berwudu, lalu memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya dengan menggunakan napas sebanyak 3 kali. Karena setan itu menginap di pangkal hidung. Coba saya bertanya, kenapa? Apa hubungannya setan menginap di pangkal hidung? Apa artinya? Oke, tujuannya kan ini Ya. cocok ini. Kamu tanya itu kan, Bisa di ngapain pangkal hidung. seton gini kan? Pertanyaannya kan sama dengan pertanyaanku berarti kan, ngapain seton di pangkal hidung gitu Berarti kan? semalaman kalian tidur. Iya, ini dijawab. dong. Berarti Iya. semalaman kalian Iya, tidur pertanyaan dengan apa? setan di Dijawab, pangkal ini hidung. langsung dijawab. Ada pula setan di Iya, Ya, langsung berarti dijawab. pertanyaannya. Pertanyaan kan berarti kan, ya ngapain seton di pangkal hidung? Gitu pertanyaannya kan, sama dengan pertanyaanku Aduh. kan, betul? setan di pangkal hidung. Betul? Ada aja. Pertanyaannya Iya, jadi betul. apa ini? Biar jelas Ya. ini pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa sampai menginap di situ?
Emang setan nggak Oke, ada? dijawab. lain? Oke, dijawab. Aku jawab ya. Oke, aku jawab ya. Kenapa sampai menginap di situ? Guna untuk melalaikan umat Islam dari kewajibannya. Kenapa di Bersemayam hidung? dia di situ. Emang pikiran Nah, orang Islam di hidung? Ini, oke aku jawab. Kenapa di hidung? Karena setan itu suka tempat yang kotor. Salah Tempat satu yang gelap. tempat yang kotor dari tubuh manusia, ya itu adalah hidung, lembab tempatnya. Setan dari golongan jin itu suka tempat-tempat yang kotor. Ketika setan suka tempat kotor, kenapa Tuhan kau bagi tempat sama setan? Berarti ada Contoh di... nih ya, contoh nih. Hmm. Dengar dulu Dinda, bakteri dari ingus itu ada di hidung. Ketika hidungku ini ingusan, kan yang dicelakai seton. Seton yang kena ingusku. Lah kalau kau ingusan, Tuhan kau yang kena ingus. Sekarang saya tanya, kamu lebih senang mana? Seton yang kena ingus atau Tuhan kau kena ingus? Pasti kau lebih memilih biarkan Tuhan kau yang kena ingus. Enggak. Ya kan? Eh, Itulah begini, gunanya di ketika dalam Alkitab, pagi, kami nah itu- disuruh istimsak. Eh. Dengar dulu lah Dinda, aku udah nanya, mau aku jawab. udah, saya udah pahami, Oke, sekarang begini. jawab. Sekarang saya jawab menjawab. pertanyaanku tadi. Iya. Untuk apa Tuhanmu di dalam lubang hidung? Itulah tadi jawabannya. Karena Apa? Apa jawabannya? karena jawaban roh itu sama dengan napas hidup, ya, roh Loh, Allah. kok lain? Jadi roh Allah yang dihembuskan. Dengar dulu. Kok lain? Kok berserah? Dengar dulu, Faruk. Faruk sini, Faruk. Dengar dulu Dinda. Woi. Kau udah ngarang kau ini, udah. Makanya aku bilang terlalu tinggi kalau kalian ikut ikut penghargaan Nobel, terlalu tinggi. Ngarang juga berarti kau tadi. Ngarang juga berarti tadi kau. Ketika ngarang kau kau bilang? tanya aku, Itu pengertian dari ngapain Alkitab. seton? Dengar dulu Dinda. Nih. Ketika kau tanya aku tadi, ngapain seton di dalam lubang hidung? Ya udah, aku kan Untuk jawab. menjadikan Roh manusia itu, roh lalai Allah. akan kewajibannya. Roh Allah kenapa Bersarang ada di dia hidung? lubang Itu hidung. napas hidup. Kenapa dia suka di Artinya lubang napas hidung? hidup. Kenapa dia Artinya memilih napas tempat? hidup. Dengar dulu Dinda, biar aku jelaskan. Jangan Dengar tegang dulu. lah kau. Kenapa seton suka tempat lubang hidung? Dulu aku, Karena dengar seton dulu. dari golongan jin Dengar itu suka dulu. tempat yang kotor. Woi, dengar dulu. Sekarang ku tanya sama kerjanya. kau. Ku tanya sama kamu Dinda. Ngapain Faruk. Tuhan kau dalam lubang Faruk. hidung? Woi, Faruk. Faruk. Ya jawab. Bentar, ini kan udah jawab. Ini jawab biar habis Bang Faruk jawab. Aku kan menjawab, Dirimu Bang jawab. Faruk. Silakan Bang jawab. Ya silakan. Silakan jawab. Itu jawabanmu kan, Bang Faruk, melalui pemahamanmu kan, pemikiranmu yang dangkal itu kan. Jadi aku berdasarkan Alkitab yang kubawa, bukan karangan, bukan pemahaman yang istilahnya tidak ada data. Roh Allah, ya, Allah menjadikan manusia melalui rohnya. Itu sebabnya Ayub mengutip kata-kata roh Allah. Pertanyaannya ngapain? Tuhanku. Ya. Roh Allah. Pertanyaannya ngapain? Itu tadi ku jelaskan. Buka kejadian. Apa kau jelaskan? Bu, bisa buka Alkitabnya Kejadian. Ketika Mari ke kejadian. buka Alkitab. Tadi Kami kan nggak ada. butuh Elohim menjadikan manusia. Butuh data, Elohim kan? menjadikan Tadi butuh si data. air. Bukan itu yang kami minta. Butuh Yang data. kami minta Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Bukan Tuhan, roh. Tahu nggak? Tadi Roh Tuhanmu ngapain di lubang artikan. hidung? Ngapain? Roh itu tadi ku artikan apa? Napas hidup kan? Roh Allah dihembuskan ke Ditanya hidung manusia. ngapain lo bang? La ilaha illallah. Ibu bernapas sebagai apa? Kita Ibu nggak bernapas sebagai bahas apa? Iya. roh itu apa. Kita nggak bahas itu. Pertanyaannya roh Tuhanmu itu ngapain? Bu, saya Nggak. jelaskan tadi. Selamat malam semua. Dengar ini, Bu. Ibu nggak sampai pemahaman Ibu di situ. Makanya Oh, kau yang nggak pemahaman jawab Ibu apa yang dangkal. nggak sampai. Bang Kau Yaman yang Akan nggak jawab sampai apa yang memahami nggak sampai. Alkitab karena Ibu tidak mempelajari Alkitab. Aku tidak akan mempertanyakan hal-hal yang tidak. Capek Kenapa kan? turun? Kenapa tuh? Loh. Turun lah. Makanya aku bilang terlalu tinggi, kalian ikut apa ajang Nobel terlalu tinggi. Menyimak pertanyaan aja pun kalian nggak bisa. Kau tadi tanya sama aku, senang aku kau tanya. Aku harapkan pertanyaan kau sama aku itu bisa menjadi analogi guna memberikanmu pandangan. Kau paham akan pertanyaanku. Kau tanya tadi sama aku kan, ngapain seton di dalam lubang hidungmu?
Guna menjadikan manusia, tujuan dia untuk menjadikan manusia itu lalai akan kewajibannya, gitu loh. Kenapa dia bersarang dalam lubang hidung? Karena setan dari golongan jin itu suka tempat yang kotor. Dan tempat yang kotor, lembab, yang dianggap setan nyaman itu adalah lubang hidung. Makanya ketika kami bangun, kami istimsa untuk mengeluarkan setan itu dari lubang hidung. Sekarang saya tanya, ngapain roh Tuhan kalian dalam lubang hidung? Diam dulu kok Major. Kita Dan sapa itu kamu sebabnya, ada dulu. ya, dan itu sebabnya supaya setan itu tidak bersemayam di lubang hidung kami disuruh kalau tidur itu wudhu. Tuh, jadi kami itu disuruh kalau mau tidur itu wudhu dulu. Nah, Berarti- jadi setannya nggak ada dong di lubang hidung kami. Oke, selamat Begitu malam. juga kami bangun Oke, tidur. sebentar. Wudhu. Berarti hari-hari Sebentar, Kiyat Jenderal. iblis. Si Major ini kenapa sih kok nggak sabar Berarti aja? hari-hari Kiyat bersama setan. Siapa yang Sebentar bilang lah, kami sama Major. setan? Ya buktinya tiap malam dia di lubang hidung kalian. Udah kau jawab dulu ini. Roh Tuhanmu tuh ngapain di lubang hidung? Oke, karena roh Tuhan itu roh penolong. Jadi untuk menolong hidupnya Ayub. Ngapain di lubang Untuk hidung? menolong untuk kehidupannya Ayub. Oh, berarti Tuhanmu di dalam dong cair Iya, bro. untuk menolong. Cair. Karena itu napas kehidupan. Oh, Menolong berarti tuh. Sekarang Tuhanmu ngapain menolong. Setan ngapain dalam hidup tiap hari? Ya diam dulu kok Major, diam dulu Setan kok ngapain kalau dalam ngomong. hidup tiap hari? Iya diam dulu kok Major, Masuk angin Major. kau semua. Ada aja si tahu tak ini apa-apa kalau kau naikin ngomong. si Major kayak gini, ngoceh aja kayak perempuan si Major ini. Berarti Oke, saya tanggapi Major Tuhan. ya. Saya Oke, tanggapi silakan. Major, sebentar itu. Dibilang si Major, roh Tuhannya si Major di dalam lubang hidung untuk memberikan kehidupan pada si Ayub. Kan gitu. Menolong, kepada Nabi katanya Ayub. menolong, untuk menolong. Untuk menolong Nabi Ayub. Kan gitu. Nah, Coba kita ulangi lagi. Ngapain tadi Major? Roh Oke. Tuhan kau dalam lubang hidung? Roh Allah Bapa itu, roh Allah itu roh penolong, roh penghibur. Jadi Iya, ngapain di lubang hidung? Diam dulu. Jadinya ada roh di dalam lubang hidung. Untuk menolong Ayub karena orang Ayub itu roh orang kan saleh. untuk menolong Ayub, Mas. Iblis dalam menolong hidup Ayub. lihat tiap hari. Untuk Kenapa menolong ada Ayub, iblis oke, tiap ku hari? tanggapi Major ya. Nah. Major, ku tanggapi, oke. Di si Major mengatakan, roh Tuhan dia ada dalam lubang hidung untuk menolong Ayub. Nah, bagaimana Tuhan kau bisa menolong Ayub, sementara Tuhan kau pun ya dalam kondisi tidak aman? Kalau Kenapa tidak saja aman? pada saat itu, dengar dulu, pada saat itu Ayub terbentur hidungnya, meninggoy Tuhan kau. Gimana dikatakannya? Dilihat berapa Kalau itu? saja pada Enggak, saat di itu di Ayub kitab bersih, kejadian mana itu dikatakan? yang Meninggoy terlempar di mana? Tuhan kau. Kau jangan framing Paro, Kalau entah saja apa aja pada kau. saat Kau bawa dalil itu mau Ayub dibantahkan. itu ingusan, tenggelam Tuhan kau. Oke. Karena Tuhan kami itu Maha Penolong ya. Bagaimana? Dengar dulu lah Bagi orang- Major. Dengar Ini dulu. kali kau. Tuhan kami itu Dulu. Bagaimana Tuhan kau menolong Ayub sementara ketika dalam lubang hidung saja hidupnya terancam. Kalau kemarin dia roh Allah disalibkan terancam, di gimana? Golgota, dengar dulu, ayo apa jenderal ah. Kalau kemarin dia disalibkan di Bukit Golgota, ketika dia bersama yang dalam lubang hidung, bisa jadi dia disalibkan di dalam lubang hidung. Dua kali dia meninggoinya Tuhan kau. ya tadi dia Kau bawa bayangkan Ayub. nama Jo. tentang Ayub. Ketika kau tertidur Sekarang saja, dari mana? Enggak, sumbermu dari mana kalau roh itu di dalam hidung di dalam hidung manusia? Ayub 27 Ayub nomor 27. 3. Nomor Oke. tiga. Kau jadi kenapa lari ke Yesus? Kenapa lari ke Yesus? Hah? Kenapa lari ke Yesus? Siapa yang nanya Yesus? Yang dikatakan di situ Lucu apa? kau. Apa dikatakan di situ? Roh Roh Allah. Tuhanmu, roh Tuhan roh Allah di mana? ada dalam lubang hidung. Oke, rohnya. Roh itu apa? Apa? Napas kehidupan, roh penolong, ya, roh Di mana pembimbing. penjelasannya roh itu napas kehidupan, Major? Oke, sekarang aku tanya, roh itu menurut kalian Roh apa? itu bukan napas Si Major kehidupan. Ini ada jadi. Sekarang iblis bermalam di hidung kalian untuk apa? Berarti Kan hari-hari udah kalian itu tahu, bersama dengar dulu, iblis. Major, menurut KBBI, arti kata roh itu adalah unsur yang ada dalam jasad yang menyebabkan kehidupan. Bukan napas kehidupan. Tadi ku Oke, tanya napas sama itu dari mana? kau. Napas itu apa? Apa? Napas itu apa?
Kau jangan larikan keadaan. Aku nggak membahas napas. Ya sekarang kau pertanyaan dulu ku jawab. Ngapain Ya. roh Allah ada di hidungnya Ayub? Ya. Ya ngapain? Ya untuk menolong Ayub. Karena Ayub itu Ayub dia pun dalam masalah. ya. Ayub itu di dalam kesusahan ya Tuhan, selagi roh Allah ada dalam hidungku ya, berarti Ayub tetap teguh dalam beriman pada Tuhan, pesan pada Oke. Allah. Sekarang Oke, tanya untuk sekarang saya apa tanya, iblis Major. ada di hidung manusia? Major, Untuk apa? Major, saya tanya sekarang samamu. Jika pada saat itu hidungnya Ayub kejedut sama tembok, meninggoy nggak Tuhan kau? Bagaimana? Meninggoy nggak? Oke. No, kasih waktu, Bang. Bagaimana caranya roh itu kejedut? Bang, ya. Cair drone. Bagaimana caranya roh itu kejedut? Bang. Oke. Kurangi makan roh jengkol Tuhan paru. kau, Ini masa rohmu kejedot. dengar dulu. Roh Nah. Tuhan kau ada dalam lubang hidung. Oh ya. kan? Ketika lubang hidung ini kejedut, kena nggak roh kau? Oke, roh itu menurut otaknya Pak Rob itu seperti apa? Silakan. Loh, dengar dulu Major ya. Roh itu seperti Major dengar apa? Major. Major dengar dulu Major. Ya Major, Ya, ini contoh. roh pinter itu kau. berbentuk Dengar kutu, dulu, berbentuk ayam, dengar berbentuk dulu. burung apa? Ayo, silakan. Oh, berbentuk apa? Oke. Karena roh Tuhan kau ada dalam lubang hidung, bisa saja bentuknya upil. Oke, di mana dikatakan roh itu upil di mana? Tertulis. Bulu hidung. Bisa aja kan? Kau berasumsi liar kau bisa aja. Bingung. Aku juga bisa aja mau bawa kurang sehat, bisa aja mau kurang sehat. Itu kalau untuk merasa bisa aja. Makanya gini Major aja bilang. liturgi sebentar apa aja kau bawain. Gitu. Ditanya kenapa iblis kok bisa bermalam di tiap hari di gudang klien? Buat apa iblis itu ada di hidung? Aku udah bilang jawabannya itu Major. Iya, Guna sekarang tujuannya iblis melalaikan bermalam kami. di hidung untuk apa? Silakan tanya dulu. Melalaikan kami dari kewajiban kami sebagai seorang hamba. Oke, iblis Akan itu seperti apa? tetapi, itulah dasarnya, makanya umat Islam itu disunnahkan. Ya, iblis itu ketika berbentuk mau apa tidur rupanya? itu Kok bisa tahu kau ada di hidung? Hah? Berbentuk apa iblis kok bisa tahu kau di hidung? Berbentuk apa iblis kalau kau berbentuk tahu dari upil. hidung? Iblis itu berbentuk upil. Sekarang saya tanya sama kau, di dalam hadis itu. Tanya iblis itu berbentuk apa? Kok bisa tahu itu ada di hidung? Di hadis yang kau kasih itu katanya setan atau iblis. Baca dulu. Iya, enggak jawab dulu. Berbentuk apa itu iblis kok bisa tahu kau ada di hidung dia? Loh, di dalam hadis itu setan atau iblis dikatakan. Kok jangan framing kau, koro-koro. Iya. Berbentuk apa kok bisa tahu kok itu di hidung ada dia? Kok iblis pula? Kan di situ dikatakan setan, bukan iblis. Oke, setan itu berbentuk apa? Setan itu berbentuk apa? Nah, setan itu bentuk apa? Oke, inilah longornya Kristen. Dia nggak tahu apa setan, apa iblis, apa itu jin. Oke, apa itu setan? Itu longornya. Dengar Apa itu Major, setan? biar ku ajarin ke Major, ya. Setan Benduru, itu benduru. bukan makhluk. Ah. Setan itu sifat. Hah? Sifat membangkang kepada Tuhannya, itulah sifatnya setan. Wah, sifat bisa ada di hidung. makhluknya itu disebut, dengar dulu Major. Adik Major, dengar dulu adik Kita Major. kapan Jangan kayak perempuan kau, dengar dulu. setan bisa ada di hidung. Dengar dulu, makhluknya itu ya disebut dengan iblis. Makanya dalam Al-Quran, ketika Allah ya mengusir iblis, disebut namanya iblis. Makhluk itu bernama iblis. Sifat dia seton. Makanya Iblis ada itu seton dari makhluk. golongan jin, ada seton dari golongan manusia. Berarti Kalau iblis itu setan dari makhluk. golongan jin, itulah anak keturunannya iblis. Berarti Kalau iblis- setan dari golongan manusia, itulah Kristen. Nah, berarti iblis itu makhluk. Berarti iblis itu makhluk. Berarti iblis itu makhluk. Iya, iblis itu makhluk. Oke, Sementara makhluk itu dalam hadis, dengar dulu. makhluk itu masuk kategori Dengar hidup dulu atau kau. apa? Nah, ini dia kalau ilmunya Sementara kau Paro di kalau nggak ada dalam- ilmu dengar kau dulu suka lah koma kau, kau ribut kali kau. Sementara di dalam hadis itu tak dikatakan iblis. Ya, iblis itu satu. Apa? Siapa Oke, nama kau lupa? oke, Budak jadi Major. setannya itu setannya Major, itu siapa? Jenderal Major. Iya, iblis Diam itu dulu, Major Ponaka satu. Ya, seton itu banyak. Oh banyak, oke. Iblis itu satu, dengar ya. Oke, Setan makhluk itu itu, banyak. setan itu makhluk nggak? Apa? Setan itu makhluk. Itulah longornya kau, udah kujelaskan tadi. Seton itu sifat.
Sifat. Bukan Bukan makhluk. 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 Oke, coba jelaskan kepada saya. Bagaimana sifat bisa nempel di hidung? Gimana? Bagaimana caranya sifat itu nempel di hidung? Nah, tadi kan Babang Faruk udah bilang ke kau, seton itu ada 2 golongan. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Yang menempel di hidung manusia itu adalah jin, ada seton dari golongan jin.